Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat, rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesehatan, kekuatan serta kesempatan untuk melakukan aktivitas sehari-hari kita. Salawat dan salam tak lupa pula senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang kita ketahui bahwa berkat perjuangan beliaulah sehingga kita dapat menjauh dari masa kebiadaban dan menuju masa peradaban keislaman yang tentram dan damai hingga saat ini. Dan semoga kita umatnya menjadi pengikut setianya hingga akhir zaman. Baik, saya Aswar dari kelas TBI 21 akan mempresentasikan tentang pendekatan sosiologi dalam studi Islam. Yang pertama, perlu kita ketahui sosiologi berasal dari bahasa Latin, yaitu socius, yang berarti kawan, teman. Sedangkan logos berarti ilmu, pengetahuan. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta-fakta sosial, yakni mengandung cara-cara bertindak, berpikir, berperasaan yang berbeda, yang berada di luar individu. Sosiologi juga itu diartikan ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya itu. Pentingnya pendekatan sosiologi dalam memahami agama dalam studi Islam, karena seperti yang kita ketahui banyak sekali ajaran agama yang berkaitan dengan masalah sosial. Besarnya perhatian agama terhadap masalah sosial ini selanjutnya mendorong kaum agama memahami ilmu-ilmu sosial sebagai alat untuk memahami agamanya. Adapun karakteristik pendekatan sosiologis itu terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, stratifikasi sosial seperti kelas dan etnisitas atau etnis, berbagai golongan dan individu. Yang kedua itu kategori biososial seperti seks, gender, perkawinan, keluarga, masa kanak-kanak, bahkan usia. Kemudian bagian ketiga yaitu pola organisasi sosial, yaitu meliputi antara lain politik, produksi ekonomis, sistem-sistem pertukaran dan birokrasi. Proses sosial seperti formasi batas, relasi intergrup, interaksi personal, penyimpangan, dan tentu saja globalisasi. Dalam sosiologi terdapat berbagai logika teoritis pendekatan yang dapat dikembangkan untuk memahami fenomena-fenomena sosial keagamaan, ya antara lain seperti teori fungsionalisme. Teori fungsionalisme ini yang dimaksud adalah pendekatan sosial yang memiliki fungsi masing-masing anggota satu kelompok memberikan pengaruh dalam membentuk integrasi atau disintegrasi kelompok. Apabila anggota kelompok menjalankan fungsinya masing-masing dengan baik, akan membentuk integrasi kelompok dengan baik. Yang kedua yaitu teori konflik. Yang dimaksudkan teori konflik yaitu bahwa dengan terjadinya konflik akan memungkinkan terjadinya integrasi suatu komunitas kelompok dan juga memungkinkan terjadinya disintegrasi dalam suatu komunitas baik maupun organisasi, tergantung dari sisi mananya, sisi positifnya, maka akan membentuk integrasi, dan sebaliknya jika dari sisi negatifnya akan membentuk disintegrasi. Kemudian yaitu teori interpretatif, yang dimaksudkan bahwa perlu adanya interpretasi dalam setiap melihat fakta-fakta sosial. Dari berinterpretasi itulah memungkinkan adanya pemahaman terhadap suatu komunitas atau bentuk kehidupan sosial. Kemudian yaitu teori pertukaran. Salah satu yang dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena sosial keagamaan yaitu seperti perubahan perilaku sosial.
Menurut teori pertukaran, tiada lain ialah melakukan pertukaran yang melalui pendekatan sosiologis agama akan dapat dipahami dengan mudah. Karena seperti yang kita ketahui, agama itu sendiri diturunkan untuk kepentingan sosial. Kita beralih pada pendekatan sosiologis dalam pendidikan Islam. Studi Islam dengan pendekatan sosiologis dapat mengambil beberapa tema, yaitu yang pertama, studi tentang pengaruh agama terhadap masyarakat, yaitu bagaimana pengaruh studi itu sendiri, bagaimana pengaruh agama itu sendiri kepada kehidupan masyarakat, bagaimana pengaruh agama untuk mendorong masyarakat itu untuk melakukan suatu hal yang baik maupun buruk. Bahwa kita ketahui agama itu sangat berpengaruh pada kehidupan bersosial, bermasyarakat, dan beragama, bahkan bernegara. Kemudian yaitu yang kedua itu studi pola interaksi sosial masyarakat muslim. Studi yang mempelajari pola-pola perilaku masyarakat muslim dengan sesama muslim dan toleransi beragama umat muslim. Kemudian studi tentang tingkat pengalaman beragama masyarakat. Ini digunakan untuk mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama diamalkan oleh suatu masyarakat. Beralih pada pembahasan selanjutnya, pendekatan individual atau the individual approach. Dalam sosiologi, individu digunakan untuk menunjuk orang-orang atau manusia perorangan, yang berarti satu manusia, bukan kelompok manusia. Adapun tiga aspek dalam diri individu manusia, yaitu aspek organik atau jasmani, aspek psikis atau rohaniah, dan aspek sosial dan atau kebersamaan. Pendekatan sosial, the social approach. Menurut C.A. Elwood dalam bukunya The Psychology of Human Society menyatakan bahwa ada tiga unsur biologis yang menyebabkan manusia hidup bermasyarakat dan saling ketergantungan, yaitu yang pertama dorongan untuk makan, yang kedua dorongan untuk mempertahankan diri, dan yang ketiga dorongan untuk melangsungkan jenisnya. Pendekatan interaksi, the interaction approach. Interaksi sosial adalah suatu hubungan antara dua atau lebih individu manusia, di mana melakukan individu untuk mempengaruhi, mengubah atau memperbaiki kelakuan individu lainnya atau sebaliknya. Beberapa faktor yang melatar belakang terjadinya interaksi adalah adanya imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, dan motivasi. Adapun macam-macam interaksi sosial jika dilihat dari sudut subjeknya, ada tiga macam interaksi sosial, yaitu interaksi antara orang-orang perorangan, interaksi antar orang yang berkelompok dengan sebaiknya, dan yang ketiga itu interaksi antar kelompok. Sedangkan jika dilihat dari segi caranya, ada dua macam interaksi sosial, yaitu interaksi langsung, yaitu interaksi fisik seperti berkelahi, hubungan seks atau kelamin dan sebagainya, dan interaksi simbolik, yaitu interaksi dengan mempergunakan bahasa yang seperti bahasa lisan, bahasa tertulis, maupun simbol-simbol atau isyarat, dan lain sebagainya. Kesimpulannya adalah pendekatan sosiologis adalah suatu pandangan atau paradigma yang digunakan untuk menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur atau lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Signifikan sosiologi dalam pendekatan Islam salah satunya dapat memahami fenomena-fenomena sosial yang berkenaan dengan ibadah dan muamalat. Pentingnya pendekatan sosiologis dalam memahami agama dikarenakan banyak sekali ajaran agama yang berkaitan dengan masalah sosial. Itulah makanya agama sangat dibutuhkan, sangat kita bisa gunakan untuk mempererat tali sosial itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali ajaran dalam agama yang memungkinkan kita untuk mempererat silaturahmi dan menjaga perdamaian antar umat beragama. Berbagai gejala sosial lain perlu kita ketahui berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Signifikan sosiologis dalam pendekatan Islam salah satunya dapat memahami fenomena sosial
yang berkenaan dengan ibadah dan muamalat. Pentingnya pendekatan sosial dalam memahami agama dikarenakan agama ini sebagai alat untuk mendorong agamawan memahami ilmu-ilmu sosial sebagai alat memahami agamanya. Pendekatan sosiologi itu sendiri seperti yang telah saya baca, yaitu pendekatan sosiologi pendidikan itu terdiri dari 3, yaitu pendekatan individual, the individual approach, yang kedua the pendekatan sosial atau the social approach, dan ketiga pendekatan interaksi dan interaction approach. Demikianlah presentasi dan pemaparan materi saya mengenai pendekatan sosial dalam studi Islam. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dan dapat dipahami oleh pendengar dan pembaca. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.